Bab 132. Sofia yang tak lagi memangku anak kembarnya, menatap Ibu Ripah. Kalau ibu mau, lebih baik gitu. Namun kalau ibu belum mau, ya enggak apa-apa di sini saja bareng aku sama Widi. Yang penting, ibu sama bapak sehat. Sofia berbisik-bisik, sengaja meyakinkan. Ibu Ripah buru-buru menggeleng. Enggak mau. Mau di sini saja sama kamu sama Widi. Yakinnya masih berucap lirih juga. Ibu beneran enggak mau ke Jakarta, Sof. Ibu juga sudah bilang ke Widi. Kebersamaan mereka tengah terjalin di ruang makan milik keluarga Kalandra yang memang terbilang mewah sekaligus megah. Walau untuk tempat duduk, sebagiannya sampai memakai kursi plastik, kebersamaan mereka tetap hangat di antara obrolan renyah yang membersamai. Yang mana dalam kebersamaan tersebut, Salwa sampai ketiduran di pangkuan Sekretaris Lim. Bocah itu langsung lengket dengan Sekretaris Lim. Bahkan walau keduanya jarang mengobrol dan paling hanya saling tatap beberapa kali. Kalaupun salin mengobrol, keduanya melakukannya dengan bergumam. Begitupun dengan Widi yang duduk di sebelahnya, dan juga memangku sang putra yang nyaris sebaya Aedan. Di sebelah Kalandra yang diam-diam menggenggam tangan Sofia dan pria itu simpan di pangkuannya, Aedan yang dipangku Pasana, menjadi satu-satunya balita yang belum tidur. Sementara di sebelah Ibu Ripah dan Pak Mul, di sana ada Ibu Alea yang merasa sangat terenyuh karena akhirnya bisa menjalani kebersamaan indah dengan kedua orang tuanya. Walau baik Ibu Ripah maupun Pak Mul, tidak ada yang mengenalinya sebagai Resti sang putri. Seiring rasa haru yang membuncah, Ibu Alea sengaja mendekap sebelah tangan sang suami kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Tuan Mahesa. Ia sengaja bermanja, memberikan senyum bahagianya kepada sang suami yang juga langsung balas tersenyum bahagia sambil menatapnya. Andri, Kal, mamaku memangnya di situ. Soalnya sampai sekarang belum pulang, dan kata Nisa, tadi mama bareng rombongan kamu. Kalandra yang mendapatkan pesan dari sang sahabat sejak sekitar pukul 11 malam, langsung mengernyit. Ia mengingat kejadian kemarin malam. Memang, mereka sempat nyaris satu rombongan, tapi itu hanya sampai ketika mereka berada di depan masjid. Selebihnya, mereka tak bersama lagi karena Kalandra hanya fokus dengan keluarganya maupun rombongan Tuan Mahesa. Kalandra, enggak, Andri. Cuma kebetulan tarawih bareng saja, dan kami memang sempat bareng sampai depan masjid biasa. Maaf baru balas, dari semalam setelah ketemu istri, langsung lupa sama HP. Sayang, aku sudah siapin air hangat buat mandi. Liri Sofia baru keluar dari kamar mandi dan sukses mengejutkan sang suami. Kalandra langsung mengalihkan tatapannya dari layar ponsel. Kamu sudah angkat airnya? Kalau kamu turun bro, gimana? Sofia mengerucutkan bibirnya, ekspresi yang benar-benar manja. Cuma setengah ember. Lebih berat Mbak Azura. Tetap saja beda, balas Kalandra. Namun walau Sofia sudah langsung menghampirinya, efek ia mendapat pesan dan itu balasan dari Dr. Andri, ia sengaja memastikan. Walau tentu saja, ia membiarkan Sofia duduk di pangkuannya. Innalillahi. Mendengar ucapan tersebut tak lama dari sang suami yang mendekap pinggangnya, Sofia sudah langsung terkejut. Ditambah lagi, kini sang suami tengah fokus ke ponsel. Sayang, siapa yang meninggal? Liri Sofia sengaja memastikan layar ponsel Kalandra. Belum. Ini Ibu Muji, kata Andri enggak pulang-pulang. Pas semalam dicari ke masjid, sudah ada di pinggir jalan,
sudah enggak sadar dan kayaknya korban tabrak lari. Jelas Kalandra masih berucap lirih dan tetap memangku Sofia. Walah. Lirih Sofia belum berani berkomentar. Walau jika ia ingat kelakuan Ibu Muji ke Widi, ia benar-benar kesal. Semalam ternyata Ibu Muji kecelakaan, sehabis tarawih itu. Dengan rambut masih setengah basah, Kalandra yang mengemban Azura, membuka obrolan dalam kebersamaan mereka. Sahur kali ini, mereka ketambahan Widi dan Ibu Rusmini yang memang menginap. Sebenarnya tak hanya Ibu Rusmini dan Widi berikut anak-anaknya yang menginap. Karena orang tua Resti juga ada di sana. Hanya saja, sepasang renta itu tidak ikut sahur karena disarankan lebih baik untuk tidak berpuasa. Apalagi baik Ibu Ripah maupun Pak Mul, memiliki obat yang wajib dikonsumsi 3 kali sehari. Kini, membahas Ibu Muji, semua mata kompak menatap Widi. Dan Widi paham, kenapa itu sampai terjadi. Kemarin terakhir, kita barengnya di depan masjid. Iya, kan, Terus kita berpencar, dan sebelum itu, Mama memang sempat jadi kompor ke dia, ucap Ibu Kalsum. Dugaannya Ibu Muji sih jadi korban tabrak lari. Mah, ucap Kalandra sambil menimang-nimang Azura yang memang paling tidak bisa jauh darinya. Yang awalnya tidur pulas layaknya Aidan dan Azam, pasti akan langsung bangun dan nangis jika Kalandra pergi. Kalau enggak salah, terakhir, si Ibu Muji, bareng sama Pak Haji, deh, ucap Widi. Setelah Ibu Kalsum cerewet memintanya untuk segera mengambil nasi dan bersiap sahur, ia buru-buru beranjak dan memang sampai mengambilkan untuk sang mamah juga. Terus, sekarang sudah dirawat, ucap Pasana yang siap menyantap makanan sahurnya. Makanan sahur yang kali ini dimasakkan khusus oleh Sofia hingga ia sangat bersemangat memakannya karena yakin, rasanya seenak penampilan masakannya. Sudah dibawa ke Banyumas, Pak. Stroke. Ibu Muji ada darah tinggi juga, kan? Jadi, kaki dan tangannya enggak bisa gerak dan ngomong pun susah, jelas Kalandra. Miris, semuanya langsung merasa begitu termasuk juga Ibu Kalsum maupun Widi yang sempat berurusan dengan Ibu Muji. Berarti sudah sadar ya, sekarang. Lanjut Pasana, tetap lahap walau sedang membahas kabar sedih. Karena selain itu menimpa Ibu Muji yang sudah berulang kali kena teguran, masakan Sofia yang tengah ia lahap, benar-benar enak seperti ekspektasi. Sudah, Pak. Nangis terus katanya, balas Kalandra lagi, yang seperti biasa, kembali disuapi Sofia dan memang menjadi bayi termuda Sofia. Coba kalau sudah begitu, mau bagaimana? Mau menyadari kesalahannya dan mau berubah enggak? Komentar Ibu Kalsum. Sudah, kita sahur dulu. 20 menit lagi imsak, tegur Pasana. Papa lahap banget, ucap Kalandra dengan mulut penuh suapan Sofia. Ia menahan tawanya dan memang menertawakan sang papa. Kangen banget sama masakan Sofia. Berapa haru enggak makan masakan Sofia jadi kurang selera makan, ucap Pasana yang kemudian langsung mendapat sindiran tajam dari sang istri. Kurang selera abis sepiring, ucap Ibu Kalsum yang selama Sofia tidak masak, memang yang memasak. Sang suami langsung menahan tawa sambil menatapnya. Kan sayang istri, Mah, ucap Pasana. Ini sadis sebenarnya, ucap Ibu Kalsum yang kemudian tertawa pasrah. Kalandra dan Sofia yang sudah terbiasa, langsung tertawa. Lain dengan Ibu Rusmini dan Widi yang hanya mesem dan tampak malu-malu. Ya sudah, nanti kalau ada waktu, aku masak banyak terus taruh di kulkas.
Nanti kalau mau tinggal hangetin biar mama juga enggak capek. Apalagi seharian, Mas Saedan juga nempel terus ke mama, ucap Sofia dan langsung disetujui oleh Kalandra maupun Pasana. Loh, Mas. Mas kok ikut-ikutan setuju? Berarti Mas terpaksa juga, ya, makan masakan mama. Todong Ibu Kalsum dan langsung membuat Pasana sibuk menahan tawa. Pasana menertawakan Kalandra yang sesekali ia lirik di tengah kesibukannya mengunyah. Ya, kalau asa solusi lebih baik biar mama enggak capek. Kenapa enggak, Mah? Balas Kalandra. Ah, kamu Mas. Paling bisa jawabnya mirip papa kamu. Ucap Ibu Kalsum. Awalnya mama pengen belajar, tapi dipikir-pikir lebih bikin senang main sama Mas Saedan. Nah, kan, bener. Jadi, nanti masaknya langsung banyak, paling dipisah-pisah pakai kotak gitu, biar hangatinnya lebih ringkes enggak harus bongkar pasang, tanggap Kalandra. Oke, nanti papa mama, sama Mas kalau mau makan apa, didata, biar aku bisa siapin, balas Sofia. Nah, gitu. Nanti urusan belanja barang-barang, papa siap urus, sekalian ngomong Mas Saedan. Dia paling heboh kalau dibawa ke pasar. Timpal Pasana bersemangat karena alamatnya kalau Sofia yang akan masak, ia pasti akan selalu makan enak. Subhanallah, mereka sekompak ini dan mereka beneran kompak dalam segala hal. Batin Widi takjub dengan kekompakan Sofia dengan Kalandra sekeluarga. Termasuk itu ketika suara tangis Saedan terdengar, Pasana yang sudah beres makan, langsung mengambil alih. Biar papa saja, Mas Saedan. Sergah Pasana. Sekitar 2 menit kemudian, Pasana kembali sambil mengemban Mas Saedan. Lama di sini aku bisa makin baper. Mereka sekompak itu. Pantes, mereka juga kompak bahagia. Moga nanti aku juga bisa begini sih sama keluargaku, batin Widi yang baru ingat. Tadi ia melihat nomor sekretaris Lim mengirimi nyawa. Namun karena Ibu Rusmini sudah telanjur menegur takut Sofia di dapur sibuk sendiri, ia jadi belum sempat membaca. Hal yang langsung Widi lakukan setelah beres sahur adalah memastikan ponselnya. Ia meraih ponselnya dari atas bantal dengan hati-hati karena ketiga anaknya masih lelap di sebelahnya. Malahan sambil duduk, Widi mengabsen setiap wajahnya. Lim, sudah sahur? Membaca pesan pertama dari sekretaris Lim, Widi merasa aneh. Apalagi sepanjang kebersamaan, sekretaris Lim tipikal yang diam. Hingga Widi berpikir, pria itu tidak punya semangat hidup. Namun ternyata, ketika dipesan, sekretaris Lim berani bertanya lebih dulu. Kemudian, Widi memastikan pesan selanjutnya. Lim, mulai hari ini, kamu enggak usah kerja. Mulai hari ini, kamu cukup fokus urus anak saja. Anak-anak kamu kurang kasih sayang. Dan aku tahu gimana sakitnya kurang kasih sayang orang tuaku sendiri. Terus mengenai biaya kebutuhan, kamu enggak usah khawatir karena aku masih waras. Aku enggak akan asal minta kamu berhenti kerja, tanpa kasih biaya hidup yang harus kalian dapat. Hah? Widi sampai tidak bisa berkata-kata. Kemudian ia sengaja menghela napas pelan beberapa kali. Namun setelah ia memastikan pesan dari sekretaris Lim lagi, pesan yang ia baca dan langsung membuatnya tak percaya, masih sama. Lim, mulai sekarang, cukup aku yang kerja. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Lim, aku sudah capek hidup begini. Namun saat bersama anak-anak kamu, aku jadi punya alasan. Aku harus tetap hidup, agar aku bisa membahagiakan kalian.
Pesan tersebut sukses membuat air mata Widi berjatuhan. Seolah ada tebaran irisan bawang dalam jumlah banyak, selain ia yang mendadak melau. Anak, ini menjadi alasan Widi langsung terenyuh. Lim ingin menjalin hubungan dengannya tak semata karenanya, atau malah karena orang tua Resti yang menjadi alasan mereka mendadak dijodohkan. Namun, ini sungguh mengenai anak yang sebelumnya menjadi batu sandung hubungan Widi dengan laki-laki sebelumnya, dan terakhir Dr. Andri. Lim, baru kali ini aku ngetik kayak koran. Tapi menghadapi orang seperti kamu memang harus begini. Dan pesan barusan, membuat Widi yang masih menangis, menjadi tersenyum. Lim, kita enggak harus langsung menikah. Karena seperti kesanggupanku, aku beneran sanggup menunggu. Meski kalau memang bisa lebih cepat, tentu lebih baik. Karena takutnya, hubungan kita jadi omongan tetangga kamu. Enggak enak juga kalau kita lontang-lantung, sementara status kita enggak jelas. Lim, kalaupun sudah menikah dan kamu tetap ingin di kampung, enggak apa-apa. Nanti kita bisa bangun rumah lebih layak. Namun saranku, demi masa depan anak-anak, apalagi fasilitas semacam sekolah jauh lebih bagus di kota, mending kita ke Jakarta. Dan ke kampung cuma buat semacam liburan. Lim, terus itu, buat orang tua Resti, nanti aku juga kasih khusus karena kamu juga sudah nggak kerja. Nanti kamu yang atur saja. Lim, ini, kenapa semua pesanku hanya kamu baca? Kenapa kamu enggak balas? Terlalu larut membaca wa dari sekretaris Lim, membuat Widi lupa. Ia kebablasan. Tiba-tiba saja, rasa gugup sekaligus tegang menyelusup masuk ke dadanya, dan berakhir sampai menguasai kehidupannya. Widi, maaf. Baru beres sahur bareng keluarganya Mas Kala. Lim, keluarganya Kalandra baik banget. Belum pernah aku bertemu apalagi sampai kenal orang sebaik mereka. Widi langsung tersipu membacanya, walau ia sadar, pujian tersebut bukan untuknya. Widi, iya, mereka memang sangat baik. Bisa jadi panutan. Lim, bener. Bagus buat panutan. Aku langsung malu pas bercermin ke mereka, aku merasa kayak. Duh. Oke. Mulai sekarang aku bakalan berusaha jadi lebih baik lagi. Widi, amin. Lim, besok aku pergi, dan paling bisa ke sini, 2 minggu atau sebulan sekali. Widi langsung menunggu lanjutan wa dari sekretaris Lim yang kebetulan masih mengetik.